Halo, apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan, Nak? Hari ini kita akan belajar indera penglihatan manusia bersama Ibu Simanjunta. Mata adalah alat indera yang digunakan untuk melihat. Contohnya ini gambar dari mata ya, Nak. Bagian mata. Nah, perhatikan gambar di sini, Nak. Ini adalah bagian-bagian dari mata. Gambar yang ini adalah otot mata. Yang ini adalah kornea mata. Ini adalah iris. Ini dia pupil. Yang ini adalah aqueous humor. Dan ini dia adalah lensa mata. Ini dia vitreous humor. Yang ini sklera dengan yang di bawah ini juga ya, Nak. Ini koroid, yang di bawah juga koroid. Ini retina. Ini dia saraf optik dan ini bintik buta. Satu kornea adalah bagian terluar bola mata, lapisan tipis yang bening dan dapat tembus cahaya. Aqueous humor adalah cairan yang terdapat di belakang kornea. Fungsinya membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. 3. Lensa mata atau lensa kristalin adalah lensa yang terbuat dari bahan bening, berserat, dan elastis. Fungsinya untuk mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan aqueous humor di depan lensa. 4. Iris adalah selaput di depan lensa mata yang membentuk celah lingkaran. Fungsinya untuk mengatur banyak sedikitnya sinar yang masuk melalui pupil dan memberi warna pada mata. 5. Pupil adalah celah lingkaran yang dibentuk oleh iris. Fungsinya untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya masuk ke bola mata. 6. Retina atau selaput jala adalah lapisan di bagian sebelah dalam mata yang banyak mengandung sel-sel saraf penerima. Fungsinya untuk sebagai layar penangkap bayangan. 7. Bintik kuning adalah bagian pada retina yang sangat peka terhadap cahaya. Terdapat berjuta-juta sel yang disebut dengan sel batang dan sel kerucut. Dan sel inilah yang mengirimkan sinyal-sinyal menuju ke otak melalui saraf optik. 8. Saraf optik adalah saraf yang menghubungkan bintik kuning dengan otak. Otak menerjemahkan bayangan menjadi tegak dan tidak terbalik. Daya akomodasi mata adalah daya untuk membuat lensa mata lebih cembung ataupun lebih pipih sesuai jarak benda yang dilihat mata agar bayangan jatuh tepat di retina. Nanti di sini kita bisa akan lihat ketika yang gambar A, ketika melihat benda yang jauh lensa mata menjadi lebih pipih. Yang B, ketika melihat benda yang dekat lensa mata menjadi lebih cembung. Nah, perhatikan gambar ini, Nak. Ini ketika melihat objek dari yang jauh, maka otot siliari mata kita akan berelaksasi. Karena berelaksasi, lensa matanya menipis, Nak. Untuk gambar B, ini ketika melihat objek dari dekat.
Nah, maka otot siliari mata kita berkontraksi. Karena berkontraksi, lensa mata ini akan menebal. Seperti itu ya, Nak. Jangkauan penglihatan. Ada dua jenis. Satu disebut titik dekat mata atau punctum proximum. Adalah titik terdekat yang dapat dilihat jelas oleh mata dengan mata berakomodasi maksimum. Yang kedua, titik jauh mata adalah punctum remotum, titik terjauh yang dapat dilihat jelas oleh mata dengan mata tidak berakomodasi. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini benda Jamaika ya, berada pada punctum remotum yang jauh tak hingga. Dengan menggunakan mata normal, maka punctum proximumnya atau PP-nya dia nilainya 25 cm. Begini terbentuk bayangannya ya, Nak. Nah, ketika punctum remotum atau PR lebih kecil dari jauh tak hingga, maka itu dia cacat miopi. PR-nya itu nanti 25 cm ya, Nak ya. Nah, ketika PR-nya dia jauh tak hingga, ini hipermetropi, Nak. Maka PR-nya lebih besar dari 25 cm. Nah, ketika PR-nya lebih kecil dari tak hingga, ini adalah cacat mata presbiopi. Nah, maka PR-nya lebih besar dari 25 cm. Nah, kita akan bahas tentang cacat mata. Nah, mata normal atau disebut emotropi ini adalah dapat melihat dengan jelas benda-benda pada jarak paling dekat 25 cm dan titik jauh tak berhingga. Nah, coba lihat gambar ini, Nak. Kalau mata normal ini misalnya ada tulisan stop oleh mata kita, ini jalannya sinarnya, ini maka mata nanti akan merespon terbentuk di retina. Nah, kalau di retina ini sebenarnya tulisannya terbalik, Nak. Tapi oleh saraf optik ini diterjemahkan menjadi tulisannya stop, sama dengan yang kita lihat pada gambar tadi. Nah, ini untuk cacat matanya, Nak ya. Ini akan kita bahas ketiga ini. Cacat mata rabun dekat atau hipermetropi. Nah, bagaimana posisi bayangan bendanya? Nah, kalau dia rabun dekat, ingat, nah ini misalnya bendanya pada titik ini, sinar datang menuju mata dan akan terbentuk bayangan ini di belakang retina. Inilah hipermetropi, di belakang retina. Nah, bagaimana dia ditolong? Ya, ditolong dengan kacamata berlensa cembung ataupun plus, dibuat di depan mata yang ini ya, Nak ya. Maka bayangan tadi yang di belakang retina setelah menggunakan lensa cembung, dia akan tepat di retina. Yang kedua, rabun jauh ataupun miopi. Posisi bayangan bendanya di depan retina, yang ini ya, Nak, di depan retina. Ditolong dengan kacamata berlensa cekung atau minus, yang ini, Nak. Nah, buat di depan mata, maka dia akan nanti terbentuk bayangan tepat di retina. Yang ketiga, mata tua ataupun presbiopi. Ini dialami oleh orang yang sudah lanjut usia atau orang-orang tua ya, Nak ya. Jadi penderita ini tidak dapat melihat benda yang jaraknya jauh ataupun dekat. Nah, ditolong dengan apa? Kacamata berlensa cembung cekung. Ini skema mata miopi ya, Nak ya, untuk gambar A. Cahaya datang dari jauh tak hingga, maka nanti dia akan dipantulkan. Dia akan menuju dia di depan retina. Setelah dibuat lensa cekung, maka bayangan itu akan tepat di retina. Gambar B. Lihat, ini skemanya, cahaya datang, maka nanti bayangan terbentuk di belakang retina. Nah, dia ditolong dengan lensa cembung, maka akan tepat di retina. 1. Rabun jauh atau miopi. Ciri khasnya dapat melihat benda-benda yang dekat, tetapi tidak dapat melihat benda-benda yang jauh dengan jelas. Jadi P miopi sama dengan min 100 per PR, atau P ini maksudnya kekuatan lensanya ya, Nak. Contoh, seseorang hanya mampu melihat jelas benda di depan matanya paling jauh 100 cm. Orang ini memerlukan kacamata berkekuatan. Nah, kita lihat cara mengerjakannya.
Kita buat diketahui. Ada dia titik jauh matanya tadi disebut dia dengan PR ya nak, nilainya 100 cm. Yang ditanya kuat lensa kacamata miopi. Kita jawab, P miopi sama dengan min 100 per PR. P miopi sama dengan, masukkan angkanya nak, 100 per 100. Kita bagi maka minus 1 dioptri. Tanda minus ini menyatakan dia miopi ya nak. Dua rabun dekat atau hipermetropi. Ciri khasnya dapat melihat benda-benda yang jauh, tetapi tidak dapat melihat benda-benda yang dekat dengan jelas. Untuk kuat lensanya P hipermetropi sama dengan 100 per S atau 100 per SN kurang 100 per PP sama dengan. Nah 4 ini ketika SN titik baca matanya itu 25 cm, maka 100 bagi 25 hasilnya 4 nak, kurang 100 per PP. Kita masuk ke contoh. Seseorang hanya dapat melihat dengan jelas benda-benda yang terletak paling dekat 120 cm. Kekuatan lensa kacamatanya yang digunakan agar orang tersebut dapat membaca normal adalah, nah kalau tidak dibuat di sini berarti SN-nya ini kan dia hipermetropi lebih besar dari 25 lah nak. Berarti ini jarak baca normalnya itu 30 cm ya nak. Nah, kita akan jawab. Diketahui PP-nya 120 cm. Jarak baca normal SN dia nilainya 30 cm. Yang ditanya kuat lensa hipermetropi. Nah, kita jawab P hipermetropi sama dengan 100 per SN kurang 100 per PP. Kita masukkan angkanya, 100 per 30 kurang 100 per 120. Kita bagi 100 per 30 adalah 3,33 kurang 100 per 120 adalah 0,83. Kita kurang nilainya 2,5 dioptri. Tanda positif menyatakan hipermetropi. Yang ketiga, mata tua atau presbiopi. Ciri khasnya tidak dapat melihat benda-benda jauh dengan jelas dan juga tidak dapat melihat benda-benda dekat dengan jelas. Astigmatisme atau rabun mata. Ciri khasnya ini disebabkan karena kornea mata tidak berbentuk bola. Yang kedua, tidak dapat melihat garis bercorak horizontal dan vertikal. Nah, ini dibantu oleh lensa silindris. Berikutnya buta warna. Buta warna ini merupakan kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Biasanya ini bersifat penyakit menurun ya nah, yang diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya. Buta warna terdiri dari dua. Satu, buta warna total. Ini hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja. Yang kedua, buta warna sebagian. Ini tidak dapat melihat warna tertentu yaitu merah, hijau, ataupun biru. Nah, ini dia bentuk tes buta warna. Jadi kalau kita yang normal, ini kita bisa lihat angka-angka yang di dalam ini nak. Tapi kalau dia yang cacat mata, ini nggak bisa dilihatnya angkanya. Nah, kalau ini nak, lihat. Kalau ini adalah angka 5, ini angka 3. Ini angka berapa nak? 57. Kalau ini nak, 74. Ini 42. Kira-kira seperti itu ya nak ya. Untuk bahan evaluasi, kerjakanlah soal ini ya nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.